Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Khususan man sannafa hadzal kitab rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa fid dharaini amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Para asatiz, para jamaah sekalian, pagi ini kita akan bahas mengenai as-saumu zahiran wa batinan. Puasa secara zahir, puasa secara batin. As-saumu rubu'ul iman. Puasa itu seperempatnya iman. Jadi kalau iman itu misalkan satu utuh, seperempatnya iman itu adalah puasa. Bimuqtada qoulihi, sesuai dengan sabdanya Nabi, as-saumu nisfus sabri was-sabru nisful iman. Puasa itu sebagian daripada sabar, dan sabar itu sebagian dari keimanan. Jadi kalau mau dibelah, iman itu kalau dibelah dua, iman itu jadi sabar dan syukur. Nih, kalau iman ini dibelah menjadi dua, maka isinya iman itu sabar dan syukur. Sabar ini kalau dibelah lagi, maka dia menjadi puasa. Maka puasa dikatakan sebagai rubu'ul iman, seperempat daripada iman. Ada orang rajin sholatnya, rajin zakatnya, rajin hajinya, bolak-balik dia ke Mekah, tapi puasanya dia nggak mau, atau puasanya dia itu sembarangan, tidak mau tidak mau perhatikan puasanya, masih hilang itu puasanya, imannya masih hilang, seperempat imannya masih hilang. Wa kullu hasanatin bi asri amsalihah. Segala kebaikan itu, kata Nabi, dibalas 10 seumpamanya, 10 kali lipat. Semua kebaikan itu dilipatkan 10 kali lipat, dikali 10 kali lipat. Anda nyumbang ke masjid 1000, nah maka itu bisa dilipatkan 10 kali lipat. Ila sab'i mi'ah dha'fin, hingga 700 lipat. Jadi pahala itu kalau mau digandakan, Allah gandakan minimal 10 kali lipat, minimal 10, paling besar berapa? 700. Ini kalau mau dilipat gandakan, oleh Allah, maka kebaikan itu minimal 10 yang Allah balas, maksimal 700 lipat. Illa siyamu, kata Nabi, kecuali puasa. Fa innahu li wa anna ajzi bihi. Kenapa? Karena puasa itu aku sendiri, karena puasa itu untukku, dan aku sendiri yang membalas puasanya. Ini kan sering nih kita dapat dalil ini ya, kita sering dapat hadis ini. Semua ibadah itu ada nilainya. Semua ibadah ada. Minimal 10 kali lipat, maksimal berapa? 700. Kecuali puasa. Puasa itu untuk aku juga yang membalas. Kenapa bisa begitu? Karena pertama, innama yuwaffas sabiruna bighairi hisab.
dalilnya. Allah itu membalas pahala orang yang sabar bighairi hisab, tanpa ada hitungan. Ini alasan yang pertama. Kenapa kau puasa? Itu milik Allah dan cuma Allah yang bisa balas. Ukurannya udah tidak lagi antara 10 kali lipat sampai 700, tapi sudah nggak ada hitungan situ, bighairi hisab. Kenapa? Karena yang pertama tadi apa? Karena sabar itu balasannya bighairi hisab. Balasannya itu tanpa ada hitungan. Kalau sedekah Anda nyumbang 1.000, bisa jadi pahalanya seperti Anda nyumbang 10.000. Atau bisa saja Anda seperti nyumbang berapa? 1.000 kali 700 berapa? 700.000. Tapi kalau puasa nggak ada itu hitungannya tuh. Kenapa? Karena tadi sabar itu bighairi hisab. Karena sabar itu bighairi hisab, maka kemudian orang sabar itu juga bighairi hisab. Orang sabar itu nggak ada hitungan. Nggak ada itu istilahnya udah habis kesabaran gua. Kemarin sih gua masih sabar, sekali gua masih sabar, 2 kali masih sabar, sekarang udah nggak sabar lagi gua. Nggak ada itu begitu. Sabar ya sabar aja sudah. Kenapa? Karena pahala sabar aja sudah bighairi hisab. Nah puasa tadi kan katakan puasa itu adalah bagian daripada sabar. Coba gimana nggak sabar kita? Apalagi baru mulai begini nih puasanya nih. Kan kita kan kalau habis taklim begini, habis itu ngapain kita di situ tuh? Ngopi, makan apa di sini? Ngeteh kan di situ kan biasanya. Ya kan ini kan baru tumpenannya kita puasa kan nih. Terus canggung gak nih nanti nih? Beres dari sini, biasanya kita ngopi, biasanya kita ngeteh, itu sabar nggak itu? Bangun jam 2:30 untuk makan, itu butuh sabar nggak? Udah banyak lah pakai puasa itu, maka dikatakan puasa itu adalah kesabaran. Yang kedua, kenapa kok pahala puasa itu tidak ada batasan pahalanya? Allah sendiri yang membalas. Karena puasa itu ibadatun munfarid, ibadah individual. Tidak ada ibadah yang tidak terlihat kecuali puasa. Kan kita maklum semua nih kan. Tidak ada ibadah yang tidak terlihat kecuali puasa. Sholat mah terlihat, zakat apalagi, sodako apalagi, terus apalagi yang lain semua terlihat. Puasa itu nggak terlihat. Siapa yang tahu kita sekarang puasa apa enggak? Masuk kamar mandi, di dalam kamar mandi kemudian minum air keran, habis itu diusap mulutnya, habis itu pura-pura lemas. Siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu itu. Nggak ada yang tahu itu. Karena individual dia. Artinya apa? Orang puasa itu orang yang tidak lagi memperhatikan penilaian dari orang lain. Dia mau dilihat sama orang kek, nggak dilihat sama orang kek, nggak ada urusan dia. Kenapa? Karena puasa ini benar-benar munfarid, hubungan dia sama Allah. Kalau dia nggak puasa, langsung dia berhubungan dengan Allah. Kalau dia puasa, ya berhubungan juga dia dengan Allah. Itulah yang kemudian membuat puasa ini miliknya Allah dan cuma Allah yang bisa membalas. Manusia itu kan terbagi dari dua, katakan di sini. As-satru ala qismaini. Manusia itu ketika menutup maksiatnya itu terbagi dari dua. Satrun anil maksiat wa satrun fiha. Yang pertama, orang yang menutup diri dari maksiat. Yang kedua, orang yang menutup diri di dalam bermaksiat. Beda nih. Satrun anil maksiat wa satrun fiha. Kalau satrun anil maksiat, al-amah itu adalah orang umum. Siapa itu? Yatlubuna satra minallahi fiha khasyata sukuti martabatihim indal khalqi. Jenis yang pertama tadi, menutup dari maksiat adalah kebanyakan orang yang dia meminta kepada Allah ditutup dari maksiat karena takut jatuh martabat dia di sisi manusia. Itu namanya satrun anil maksiat. Kalau satrun fil maksiat,
menutup diri dia di dalam maksiat itu adalah yatlubuna minallahi satra anha khasyata sukutihim min nazril malakil haq. Menutup diri di dalam maksiat itu artinya adalah orang yang meminta kepada Allah ditutup dari berbuat maksiat karena takut jatuh dia martabat dia di hadapan Allah. Gampangnya begini, ada orang yang jenis yang pertama tadi ini satrun anil maksiat, jenis yang pertama ini dia masih maksiat ya, tapi takut ketahuan maksiatnya sama orang, maka kemudian dia minta, ya Allah tutup apa maksiat saya ini. Kenapa? Karena takut kalau maksiatnya ini kelihatan sama orang, jatuhlah martabat dia. Maka kemudian dia meminta agar maksiat dia ditutup. Tapi dia tetap bermaksiat. Kalau yang jenis yang kedua, orang khusus ini adalah orang yang menutup diri, orang yang meminta ditutup di dalam maksiat. Kenapa? Karena dia takut diri dia jatuh martabatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang jenis yang dua ini, dia memang tidak mau maksiat. Mau maksiat, minta agar dia pengen berbuat maksiat, minta agar tidak diizinkan oleh Allah. Dia pengen bermaksiat dijadikan misalnya, saya pengen ke sono, pengen ngapain? Ada dangdut sono, dangdutnya ada biduan yang cakep lah gitu. Terus dia pengen maksiat begitu, lalu kemudian ditutup sama Allah dengan cara apa? Ketika dia naik mobil, naik motor, dikempesin sama Allah. Akhirnya dia nggak jadi ke sana, itu namanya yang ditutup. Dia belum bermaksiat. Kenapa? Karena dia takut jatuh martabatnya di hadapan Allah. Tapi kalau jenis yang pertama tadi ini, dia memaksiat, tapi dia minta ditutup oleh Allah maksiatnya. Kenapa? Karena dia takut apa? Takut jatuh martabatnya di hadapan manusia. Anda tidak puasa itu karena takut jatuh martabatnya di depan manusia, atau karena takut jatuh martabatnya di hadapan Allah? Yang mana umumnya orang ini? Takut apa dia? Wah, kalau saya nggak melakukan kayak begini, kalau saya nanti ketahuan saya melakukan kayak begini, nanti saya udah dipecat nih dari ini, saya nanti dijatuhin nih, nanti saya diturunin jabatan saya, saya ini tidak dihormatin lagi, ini takut dia. Padahal dia tetap bermaksiat itu. Dia takut karena jatuh martabatnya di hadapan manusia. Nah, puasa yang tadi dimaksudkan adalah orang yang berpuasa. Kenapa bisa kayak begitu? Karena dia betul-betul cuma karena Allah. Dia tidak puasa itu meskipun gak ada orang yang tahu, dia pergi aja kemana misalnya. Dia pergi ke jalan kemana, kemudian naik mobil, di dalam mobil dia minum. Bisa gak orang kayak begitu tuh? Itu bukan karena dia takut martabat dia turun dari manusia, bukan. Tapi karena dia takut martabat dia turun di hadapan Allah. Nah, itulah kemudian yang membuat bahwa puasa itu cuma Allah yang mampu, yang bisa, atau cuma haknya Allah saja yang bisa memberikan pahalanya. Berapa itu? 700? Nggak tahu, bisa lebih dari 700 kali lipat, bisa lebih kurang dari 10 kali, bisa saja itu. Kenapa? Karena semua hak patennya Allah dan tidak ada batasan. Kenapa yang bisa bikin begitu tadi itu? Kenapa? Karena puasa itu dua tadi. Nah, as-saumu musarrafatun. Puasa itu dimuliakan. Kenapa puasa itu dimuliakan? Yang pertama, anna sauma kafun wa tarkun wa huwa fi nafsihi sirrun laisa fihi amalun yusyahid. Yang tadi. Kenapa puasa ini dimuliakan? Karena puasa itu adalah menahan diri dan meninggalkan sesuatu di dalam dirinya sendiri yang tidak ada orang bisa menyaksikan di dalam amalannya. Itu yang membuat puasa itu musarrafah. Kalau orang mah sholat rame, banyak orang sholat rajin, kelihatan ada semangatnya. Terus orang zakat, orang puasa, orang sodako, apalagi kalau diliput, semakin diliput semakin semangat dia puasanya, sodakohnya misalnya, terlihat. Nah, kalau puasa mah tidak terlihat. Itu yang pertama yang membuat puasa itu musarrafah,
dimuliakan. Yang kedua, annahu qahrun li aduwillahi azza wajalla. Puasa itu memaksa melawan musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Inna wasilatas syaitan as-sahawat. Karena sesungguhnya wasilah perantaranya setan ini adalah syahwat. Wa innama taqwas sahawatu bil akli was surbi. Dan syahwat itu bisa kuat sebab makan, sebab minum. Yang kedua apa tadi? Puasa itu memaksa untuk melawan setan. Setan itu kata Nabi, yajri min ibni Adam majriyad dam. Setan itu mengalir dari anak Adam di aliran darahnya. Itu setan kata Nabi. Ada nggak di tubuh kita yang kagak ada darahnya? Semua bagian tubuh kita ada darahnya. Disitulah ada setannya. Mungkin tangannya nggak ada setannya, tapi kakinya ada di situ, ngumpul semua di situ. Di kakinya nggak ada setan, di matanya nggak ada setan, di jempolnya banyak setan misalnya gitu. Kenapa? Karena setan itu bisa mengalir di majriyad dam, di aliran darah. Nah, puasa itu menjadi mulia karena puasa mampu menahan, mampu memaksa untuk melawan setan. Karena sesungguhnya wasilah setan ini adalah syahwat, adalah syahwat. Nah, syahwat itu bisa kuat karena makannya dan minumnya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Aisyah. Rasulullah bersabda kepada Aisyah, "Ya Aisyah, dawimi qur'a babil jannah." Wahai Aisyah, ketuklah terus pintu surga. Qalat bimaza. Aisyah kemudian bertanya, dengan apa ya Rasul? Saya terus mengetuk pintu surga. Bil ju'i, dengan lapar. Kalau pengen mengetuk pintu surga, ketuklah dengan lapar. Nah, ngetuk pintu surga itu biar bisa masuk, nggak bisa kalau masih diliputi oleh setan. Bagaimana mungkin dirinya banyak setan masuk ke surga? Surga mah nggak bisa dimasukin oleh setan. Lalu kemudian ruhnya, dirinya dipenuhi sama setan. Bagaimana dia bisa masuk? Berarti kalau dia masuk surga, padahal di dalamnya ada setan, setannya bisa ikut masuk surga. Dan setan itu mustahil bisa masuk ke dalam surga. Kalau dirinya diliputi oleh setan, nggak bisa dia untuk masuk ke dalam surga. Ya jangankan surga lah, kejauhan, kegoiban. Ada orang diliputi oleh setan, bisa masuk ke masjid. Untuk ibadah yang benar ya, untuk ibadah yang benar misalnya. Untuk ibadah yang benar itu untuk ibadah yang khusyuk, yang tulus. Nggak bisa dia itu. Bisa nggak diliputi oleh setan? Ya bisa aja, kalau untuk nyolong gitu. Untuk nuker sendal, nyolong kotak amal, bisa itu dia. Tapi kalau untuk ibadah bisa nggak? Nggak bisa. Kita ini ada di sini, ada di masjid ini. Yang enak sekarang habis ini yang enak ngapain kita nih? Habis subuh begini enak ngapain nih? Tidur, bangun-bangun jam 12, jam 1, kan minggu ini. Terus habis itu nonton, puasa setengah hari lah, kira-kira puasa setengah hari. Puasa setengah hari. Setengah hari dari zuhur sampai dari maghrib. Kenapa? Karena dari subuh sampai zuhurnya tidur. Kan setengah hari juga itu mah itu. Kan kita bisa duduk begini, anteng begini. Ada yang dilawan gak sama Anda ini? Ada kan yang Anda lawan ini? Ya nafsunya, ya setan, ya setannya. Ya setannya, ya nafsunya dilawan ini. Nah, ngelawan setan itu adalah dengan menghancurkan syahwat, melemahkan syahwat. Yang syahwat itu berasal bil akli wasurbi, sebab makan dan sebab minum. Syahwat apa? Ya syahwat apa saja. Syahwat, semua syahwat. Syahwat mata, syahwat kuping, syahwat hidung, syahwat mulut, syahwat segala macam itu. Itu sebab ada sebab rakus dengan makan, dengan minum. Ada orang sebenarnya dia cukup makan satu piring itu cukup. Tapi karena syahwatnya ini nggak ketahan matanya, maka kemudian apanya dibeli. Ntar sore nih ngabuburit. Namanya juga orang lagi lapar
lalu kemudian ngabuburit. Itu kan syahwat matanya pengen beli apa gitu. Apa aja pengen dibeli kan? Ngelihat es kelapa pengen beli kelapa, pengen beli ini, semuanya itu dibeli itu. Kenapa? Karena ada syahwatnya tadi di situ. Dilemahkan. Nah, melemahkannya itu bil akli wasurbi. Nah, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laula anna syayatina yahumuna ala qulubi bani Adam. Seandainya setan itu tidak menyelimuti hatinya anak Adam, la nazaru ila malakutis samawat, maka anak Adam manusia akan mampu melihat kerajaan langit. Jadi kata Nabi, kalau kita, hati kita tidak diselubungi, tidak dikerubutin, tidak diselubungi, diselimuti oleh setan, maka kita bisa melihat malakutas sama, kerajaan langit. Kerajaan langit itu apa sih? Kerajaan langit itu jangan diartikan di atas itu ada kerajaan. Kerajaan langit itu apa? Dimensi lain dari dimensi duniawi, itu namanya kerajaan langit yang lebih tinggi dimensinya. Lailatul Qadar itu namanya dimensi kerajaan langit. Orang kalau masih diselimuti oleh setan hatinya, nggak bisa dia ngelihat malakutas sama, nggak bisa. Artinya apa? Nggak bisa dia ngelihat Lailatul Qadar, nggak bisa. Apalagi ketika dia baca Quran, nggak mampu itu bacaan Qurannya itu membuat hatinya itu menjadi lemah, menjadi lembut, menjadi menjadi santun, menjadi husuk, menjadi tambah imannya, nggak bisa itu. Kenapa? Karena kalau dia pengen menyelami Al-Quran, dia harus masuk ke malakutas samawat. Nah, malakutas samawat ini tidak bisa dilihat kalau hatinya diselimuti oleh setan. Nah, makanya ngelawan setan itu cara yang ampuhnya adalah dengan saum. Kenapa dengan puasa? Karena kekuatan syahwat itu bisa kuat sebab makan dan sebab minum. Nah, ammal wajibatuz zahirah. Karena puasa ini menjadi penting, sangat penting seperti ibadah-ibadah yang lain, maka kemudian puasa itu harus memenuhi sesuatu yang sifatnya zahir, memenuhi kewajiban yang zahir. Apa kewajiban zahir itu? Yang pertama, muraqabatu sahri Ramadan wa zalika bi ru'yatil hilal. Yang pertama, dia harus memperhatikan awal 1 Ramadan, dan itu bi ru'yatil hilal, itu dengan cara melihat hilal. Nah, ini kan kontroversi. Dalilnya sama, tapi pengertiannya beda. Dalilnya sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasalah kamu karena melihat bulan, dan beridul fitrilah kamu karena melihat bulan. Hadisnya sama, ini hadisnya sama. Tapi yang satu sumu li ru'yatihi, ru'yahnya itu yang satu, ru'yahnya ini diartikan sebagai melihat ru'yah bil ilmi wal akli, melihatnya dengan ilmu dan dengan akal. Jadilah mazhab hisab. Itulah yang dipakai oleh organisasi Muhammadiyah. Yang satu ru'yah tadi itu bi ru'yatihi itu diartikan ru'yah bil basor, ngelihatnya dengan mata. Jadilah mazhab NU, jadilah mazhab pemerintah, jadilah mazhabnya Persis dan lain sebagainya. Itu ru'yah. Hadisnya sama itu. Sumu li ru'yati, tapi mengartikan ru'yatihnya itu tadi ada 2. Nah, ini udah beberapa tahun kita nggak pernah beda. Tahun ini kebetulan memang beda. Lebarannya nanti sama, tapi nanti puasanya tahun depan insya Allah beda lagi nih. Jadi nanti beberapa tahun ke depan masih beda. Nanti habis itu sama lagi. Kita semua jangan kemana-mana sudah pikirannya. Kalau kita udah ngerti ilmu falak mah pasti tahu itu.
Jadi jangan dipolitisasi, jangan diapa-apain gitu. Cari saja ilmunya, pelajarin dulu, pelajarin semua. Ini bukan karena politik, ini bukan karena apa, ini betul-betul pure karena apa namanya, karena keadaan hilalnya. Nah silakan, yang Sabtu dalilnya adalah ru'yah dengan akal. Kalau yang Minggu kayak hari ini nih, ini berarti ru'yah dengan apa namanya, dengan mata. Nah wajibnya puasa itu nggak bisa kita itu puasa itu kalau tidak memenuhi syarat yang pertama tadi, harus bisa melihat hilal. Melihat hilal itu tadi bisa dengan mata, bisa dengan akal. Kita nggak boleh puasa itu kalau nggak dilihat. Misalnya lihat apa? Ngelihat pasang surut laut, ya itu nggak bisa, itu nggak ada kaidah yang disepakati, yang artinya tidak ada kaidah yang di muktamad. Jadi orang itu harus ngelihat hilal kalau mau puasa, baik melihatnya dengan akal maupun melihatnya dengan mata. Yang kedua, dia harus niat. Mazhab Syafi'i mengatakan orang puasa Ramadan itu setiap hari harus niat, dan niatnya maksimal adalah subuh. Mazhab Syafi'i ini. Kalau ada orang tadi malam misalnya, tadi malam nggak niat puasa, sekarang baru ngeh, iya ya saya semalam nggak ngucap nawaitu shauma ghadin. Sahur dia, tapi tidak mengucap nawaitu shauma ghadin. Sekarang nih baru ingat, maka menurut Imam Syafi'i puasanya tidak dianggap, tapi haram tetap untuk makan dan minum haram dia. Jadi udah nggak dianggap puasa, makan haram, minum haram. Kenapa? Gara-gara nih niat. Tapi menurut Imam Maliki boleh puasa untuk 1 bulan ke depan. Niat untuk 1 bulan ke depan itu boleh. Jadi tadi malam misalnya yang puasanya hari ini nih ya, yang puasanya hari ini tadi malam niat, saya niat puasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan tahun ini. Itu boleh menurut Imam Maliki. Nah, di kami gitu ya, dipakai 2 untuk malam pertama itu. Yang pertama niat untuk 1 bulan, yang kedua niat untuk besok. Kenapa? Karena mengcover, khawatir nanti kita lupa, maka kemudian di-coverlah dengan niat ini nih, dengan niat ini. Nah, kenapa? Karena tadi niat itu harus diucapin kalau menurut Imam Syafi'i. Meskipun kita sahur kayak Bapak gitu. Bapak dari rumah kemari memang niatnya mau ngapain di sini? Sholat apa? Sholat subuh. Tapi ketika lagi takbir niat juga enggak? Apa niatnya? Usolli. Padahal Bapak kesini memang niatnya pengen sholat subuh. Tapi ketika lagi mau sholat subuh tetap saja harus membaca usul menurut mazhab Imam Syafi'i. Tapi menurut mazhab yang lain ada yang mengatakan ya enggak lah, orang kita sahur pengen puasa kok. Ya sahur itu udah pengen puasa. Nah bedanya di mana? Bedanya talafuz. Talafuz itu apa? Melafazkan. Kalau Imam Syafi'i dia harus dilafazkan, kalau yang imam yang lain tidak perlu dilafaz. Tapi kan kita pakai Imam Syafi'i di sini. Kok tahu? Ya subuhnya pakai kunut kok. Subuhnya pakai kunut, habis itu ngucapnya Sayyidina Muhammad, lalu kemudian habis sholat kita zikirnya bareng-bareng, itu Syafi'i sudah itu. Terus di tarawihnya berapa sini? Tuh, Allah campur. Ya sudahlah. Tarawihnya 8 di sini. Tarawihnya di 8. Tapi khutbahnya kalau Jumat berapa? Sekali apa 2 kali khutbah? Khutbahnya 2. Azan? Ya sudah, nyampur. Nah, habis ini kita tanya jawab. Yang terakhir, yang selanjutnya al-imsak an isoli syai' ila jauf. Yang selanjutnya adalah nahan diri dari masuknya apapun di dalam lubang. Lalu apalagi? Jima, istimna, jima, bersetubuh. Ini udah mafhum ya. Bersetubuh dengan istri, keluar atau tidak keluar, itu batal sudah puasanya. Terus kemudian makan, minum sengaja ataupun tidak sengaja
sengaja itu maksudnya makan, tidak sengaja bukan karena lupa. Ya taruhlah sengaja itu batal, kalau tidak sengaja dalam arti lupa itu batal. Itu rezeki. Tapi harus konsekuen, harus objektif. Objektifnya gimana? Anda lagi makan nih, ntar siang misalnya nih kelupaan nih atau pagi makan nih, pulang dari sini udah aja langsung makan atau ngambil teh minum, udah di dalam mulut baru ingat Anda buang apa Anda telan? Anda buang. Yang tahu itu siapa? Anda apa orang lain yang tahu tuh? Kita doang itu tahu. Pas kita ingat tiba-tiba atang dikit lagi nih gitu ya. Itu kan siapa yang tahu itu? Gak ada yang tahu itu kecuali kita. Itulah makanya infiratnya, munfaridnya puasa. Cuma kita saja dengan Allah yang tahu. Nah, masih banyak tapi waktu kita udah cukup, kita diskusi saja. Sampai nanti beberapa menit ke depan. Silakan kalau ada yang mau didiskusiin. Silakan yang mau berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga yang membagi puasa ini Pak, bahwa ada puasa syariat, puasa torikat, dan puasa hakikat. Ini sebenarnya bedanya Pak Ustaz. Gini, yang pertama, nih ada pembahasan sebenarnya di sini. Ini bahasa lainnya begini, bukan bahasa gampang gini. Puasa khos, puasa awam, puasa khos, puasa khawasul khawas. Puasa yang syariat itu, awam itu adalah puasa yang kaful akli wal wasurbi. Dia cuma nggak makan, nggak minum, nggak bersetubuh. Pokoknya puasanya nggak makan, nggak minum, nggak bersetubuh. Urusan nanti dia puasanya ngapain aja, dia mulutnya ngapain aja, dia matanya jelalatan kemana aja, itu nggak ada tuh. Yang penting dia nggak makan, nggak minum, nggak bersetubuh. Sah nggak puasanya? Sah. Dari pagi nih habis ini tidur nih, bangun-bangun jam 1 atau jam 2, bangun sholat zuhur, habis itu nonton film lumayan 2 jam, habis itu jam 5 ngabuburit, puasanya sah nggak? Sah nggak? Sah. Tapi puasa apa itu? Puasa awam atau puasa tadi syariat. Yang penting batal aja sudah. Yang penting apa namanya gugurin aja sudah. Itu namanya puasa awam atau puasa syariat. Naik dong kita ke atas, saumul khusus. Saumul khusus itu bukan cuma nahan makan, nahan minum, nahan bersetubuh, tapi nahan semua anggota badan kita. Matanya, kupingnya, tangannya, kakinya, jempolnya, semuanya lihat, semuanya ditahan. Biasanya kita lagi jalan kemudian di tongkrongan, lalu kemudian kita melototi itu perumahan-perumahan lagi jalan, enggak ini mah. Terus biasanya mulut kita mengoceh aja, ngomongin siapa aja, tahan itu. Biasanya tangan ini kemana-mana ini, itu segala macam, tahan itu. Terus biasanya apa lagi, kupingnya dengerin yang macam-macam, sekarang mah tahan itu naik, itu namanya saumul khusus. Dari kecil saumul awam mulu, tahun ini naiklah kita, naikinlah. Dari kecil masa cuma puasa nggak makan, nggak minum, nggak bersetubuh, naikin dong. Masa mau begini doang puasanya? Masa cuma mau saumul awam? Naikinlah kita ke saumul khusus. Setidaknya berjuanglah kita untuk saumul khusus. Yang puasa bukan cuma ininya, bukan cuma perutnya, tapi semuanya. Biar apa? Kata Nabi, rubba shaimin laisa lahu min siyami ilal juwal atos. Berapa banyak orang yang puasa nggak dapat apa-apa kecuali lapar sama haus. Ini puasanya orang siapa ini? Awam. Berapa banyak, ini Nabi sabdanya ini, kan hadisnya sering didengar ya. Berapa banyak orang puasa nggak dapat apa-apa kecuali lapar sama Nah ini masuk ke puasa yang mana ini? Puasa nggak dia? Puasa, tapi puasanya puasa awam. Sama warubba qaimin laisa lahu min qiyami ila sahar. Berapa banyak orang yang sholat malam, sholat taraweh nggak dapat apa-apa kecuali cuma begadang aja. Dia tahajud, dia sholat qiyamul lail, nggak dapat apa-apa dia kecuali apa? Kecuali cuma begadang. Kenapa? Karena yang sholat cuma jasadnya doang, yang lainnya tidak ikut sholat. Nah yang ketiga yang paling tinggi, saumu khususil khusus, puasa orang khususnya khusus. Ini udahlah susah lah, kita mah susah. Kenapa? Karena yang puasa bukan cuma perut, nggak makan nggak minum,
bukan cuma nggak melihat sesuatu yang buruk, nggak mendengar sesuatu yang buruk, tapi hatinya tidak bergetar, tidak terdetak untuk sesuatu yang tidak selain Allah. Apa contohnya? Sekarang udah mikirin, ntar gue buka pakai apa nih ya? Batal itu sudah itu, nggak jadi itu saumu khusus itu. Nih abis ini pulang mikirin, antar terbuka puasa pakai apa ya? Oh pakai cendol, pakai apa? Terus udah bukan gagal itu. Saumu khusus sudah gagal itu. Bukan mikirin ntar gue baca Quran apa, ntar gue zikiran apa, ntar gue bagaimana, apa ibadah saya diterima apa enggak. Tapi yang dipikirin itu bagaimana itu? Yang dipikirin gitu. Belum lagi nanti menjelang Idul Fitri. Ini biasanya makin Idul Fitri ini, makin mendekat Idul Fitri, makin husu apa makin kacau balau ini hatinya nih. 10 hari menjelang Idul Fitri al-asrul awakhir, hatinya makin husu apa makin enggak ini? Umumnya kan udah mikirin, sedih. Kenapa Anda? Sedih banget saya mau ninggalin Ramadan. Sedih kenapa? Belum dapat THR. Belum dapat apa-apa, ketupat belum, ini belum. Sedihnya bukan karena ditinggal Ramadan, tapi sedihnya karena belum punya apa-apa. Mudik, udah boleh mudik tapi kagak bisa mudik, belum ada bayaran gitu. Dia mikirin kayak begitu, hatinya batal dia. Menurut siapa tadi itu? Saumu khususil khos. Itu namanya saum hakikat. Nah kita ada di level mana? Ya 3 susahlah, 3 itu susahlah. 3 itu nantilah, Anda khusus dulu lah. Naiklah kita semua, berjuanglah. Paling enggak puasa sekarang ini naiklah. Kita kan udah ada yang puasa 20 tahun, udah ada yang puasa 15 tahun kan di sini. Yang umurnya udah 60 tahun berarti udah puasa berapa? Dan 30 tahunan kan. Masa kita mau saumul umum terus sih? Masa mau di saumil umum saja? Kalau saumil umum berarti nanti pahalanya umum, ganjarannya umum. Padahal kita semua pengennya surga yang khusus apa yang umum? Terus kemudian fasilitasnya yang umum apa khusus? Bidadarinya yang umum apa khusus? Kalau pengen yang khusus, maka tiketnya juga harus yang khusus. Anda punya tiket ekonomi, masuk ke tiket bisnis, diapain? Nggak boleh. Tapi kalau Anda punya tiket bisnis, mau masuk ekonomi, terserah saja. Jangan pengen ke bisnis, tapi kerjanya cuma kerja ekonomi. Ya kalau pengen yang khusus, ya kerjanya juga harus orang khusus kan gitu sih. Orang kalau pengen jadi sukses, ya kerjaannya jadi orang sukses. Tapi kalau orang ini pengennya kagak sukses, ya kerjaannya adalah kerjaan orang tidak. Kan itu ilmunya kayak begitu sih hidup itu. Nah naikinlah saum kita ini, niat banget, berjuanglah. Kalau saya berjuang. Saumul umum naikin kita menjadi saumul khusus. Saya pribadi nih, mohon maaf ini saya bukan apa-apa, saya pribadi. Saya habis beres maghrib, menjelang taraweh, dah bismillah, tekad, nggak ada handphonean. Saya tutup handphone saya taruh di tempat yang susah saya ambil. Sampai detik ini saya udah kagak pegang handphone. Sampai kapan nggak tahu, sampai lebaran kali nanti. Buat apa? Ya nggak buat apa-apa, cuma pengen nahan aja. Biasanya ketergantungan sama handphone, pengen tahu aja. Terus nanti bagaimana jadwal? Udah, pakai urusan jadwal, urusan lagi jadwal udah ada teman. Mulai tadi sebelum isaan saya taruh, nih handphone saya taruh di tempat yang susah saya ambil. Dah, pengen tahu rasanya kayak apa ini, pengen tahu gitu. Bagian aja nih mau nanti jadwalnya bagaimana, nanti urusan teman-teman atau yang ngatur jadwal tuh, kayak gitu ya maksudnya. Ya, naikin dari saumul awam menjadi saumul khusus. Biar jadi orang khusus lah, Kita juga kalau kondangan pengennya juga di VIP, ya kan? Kalau datang maulid berkatnya pengen yang mana? Pengen datang maulid berkatnya pengen yang umum, paling khusus. Berkatnya pengen yang khusus. Ya kerja yang khusus. Satu lagi ya. Ada lagi, satu lagi. Nah, nggak ada. Baik Bapak Ibu sekalian, ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Jadi itulah sekilas tentang puasa. Pasti banyak, dan ini mudah-mudahan memacu kita semua untuk belajar. Tidak mungkin kita bisa mendapatkan kebahagiaan, kebaikan yang sempurna di dalam berpuasa kalau kita tidak tahu ilmu tentang
puasa. Kita dalam rangka belajar itu, pelan-pelan kita belajar biar tahu nanti ada gimana, kenapa harus tadarusan, kenapa kita harus zikiran, kenapa kita harus ini, kenapa harus diisi sama, karena kita tahu ada apa di bulan Ramadan. Kalau orang tahu ada apa di bulan Ramadan, maka dia sudah tidak mampu dia untuk berpaling kemana-mana. Kalau tahu apa yang ada di bulan Ramadan. Bahkan kata Nabi, kalau orang tahu ada apa yang ada di bulan Ramadan, apa kata Nabi? Maka dia akan berangan-angan semua tahun adalah Ramadan. Nah kita masih di puasa umum, jangan gaya-gayaan juga. Aduh, sedih banget besok mau puasa mau habis nih. Aduh sedih banget, jangan gaya-gayaan. Atau sekarang nih, alhamdulillah bahagia banget saya puasa bulan Ramadan, alhamdulillah. Duh saya nanti bulan Ramadan. Terus jangan gaya-gayaan, kecuali Anda punya bisnis di situ, karena kalau bulan Ramadan banyak nih tarikan ini, banyak nih kalau masih di saumul umum nggak bisa merasakan kebahagiaan itu, nggak bisa, kecuali ada tendensi duniawi di situ. Kenapa bahagia banget? Kelapa gue biasanya laku banget. Biasanya bisnis gue ini laku banget. Itu pasti ada tendensinya. Kalau nggak ada tendensi apa-apa, sudahlah, sulit. Orang bahagia itu karena dia tahu ada apa. Bapak saya suruh ke rumah, Pak, ke rumah saya, bahagia apa enggak? Bingung masih, mau ngapain di sono? Tapi ketika Anda sudah tahu di rumah saya ada duren, ada ini, ntar pulang saya amplopin 100 juta, misalnya gitu, 1 juta saya amplopin 1 juta, gembira nggak Anda? Semangat nggak? Ganjang nggak jalannya? Karena apa? Karena kita nggak tahu ada apa di bulan Ramadan. Belajar tentang Ramadan enggak, belajar tentang ada apa di bulan Ramadan enggak, terus kemudian tahu hukumnya di bulan Ramadan enggak. Udah gak usah gaya-gayaan mulutnya. Nanti ditawain sama malaikat, lu tahu apa, tiba-tiba paling ada tukang kelapa aja misalnya gitu ya. Maksudnya ya gitu ya, kira-kira begitulah. Mohon maaf. Mudah-mudahan semuanya jadi manfaat, ibadah kita menjadi kuat, iman Islam ihsan kita, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian, mohon maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.